Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Arya dalam Bisa Matematika dan Fisika. Pada kesempatan kali ini kakak akan melanjutkan soal ujian nasional tingkat SMA Fisika pada tahun 2018. Baiklah adik, semuanya kita perhatikan. Soalnya seperti ini ya, 5 gaya bekerja pada bujur sangkar dengan sisi 10 cm seperti ditunjukkan pada gambar ya. Kemudian di sini pertanyaannya, resultan momen gaya dengan poros di titik perpotongan diagonal bujur sangkar adalah, ada pilihannya ya. Mari kita hitung ya dari semua. Jangan lupa di sini kalau momen gaya itu rumusnya adalah merupakan hasil perkalian ya. Tau sama dengan momen gaya hasil perkalian gaya dengan jaraknya. Nah, di sini disebutkan sisi bujur sangkarnya masing-masing itu 10 cm ya. Nah, kemudian kita hitung sekarang dari mulai yang pertama ya. Kita anggap ini Fn 4 Newton ini merupakan gaya F1. Gaya F1. Kemudian jaraknya adalah tengah-tengah, karena kan tadi dalam soalnya ditanyakan titik perpotongan ya. Kalau kakak tarik garis ke sini, tarik lagi garis ke sini, ke titik perpotongan kurang lebih di sini ya. Maka kita ambil garis ke sini, maka di sini adalah R1-nya. Jadi F1-nya adalah 4 Newton. R1-nya berarti berapa? Ya, setengah dari 10 ya. Karena ini kan besarnya 10 ya, 10 cm, ini 10 cm ya. 10 cm semua, ini 10 cm. Ini 10 cm semua ya. Maka R1-nya nanti kurang lebih dari jaraknya adalah setengah dari 10, berarti 5 cm ya. Kemudian yang kedua adalah di sini ya. Di sini kakak anggap ini F2. F2 10 Newton. Jaraknya mana? Jaraknya ya dari ujung gayanya yang bekerja ke arah sini ya. Nah, ini R2-nya. Kita anggap ini F2. Kemudian kita lanjut ya. F3-nya kakak anggap ini yang 9 Newton ya. Karena dia keluar, maka gaya ini akan bernilai negatif. Kakak anggap ini F3. Nah, di mana jaraknya? Jaraknya kita ambil di sini ya. Nah, di sini ini R3-nya. R3-nya. Kemudian yang F4 kakak anggap di sini ya. Ini F4-nya. Kemudian di mana jaraknya? Jaraknya di sini ya. Nah, jaraknya di sini. Ini namanya R4. Nah, R4. Untuk R4 itu merupakan Pitagoras ya. Kalau Pitagoras ini di sini adalah 10. Di sini 10 ya. 10 cm, 10 cm, maka dia akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat diakarkan. Jadi akar 200 ya. Akar 200, 10 itu kuadrat itu 100. 10 kuadrat 100 sama dengan 100 tambah 100, 200, akar 200, maka akar 200 sama dengan akar 100 dikali akar 2. Maka hasilnya adalah 10 akar 2. Nah, 10 akar 2 cm. Sorry ya, masuk kakak ini dari R4 ke sini ya. Nah, panjang ini. Ya, bisa kita anggap misalnya ini R6 lah ya. Jadi R6 ditambah R4 ya. Nah, karena kita membutuhkannya hanya R4 aja, maka ini dibagi 2. Maka dibagi 2 R4 sama dengan 5 akar 2 cm untuk R4-nya. Kemudian yang terakhir adalah gaya yang ke dalam ya. Ini namanya F5, kakak anggap ini F5. Kemudian jaraknya mana? Jaraknya tengah-tengah sini lagi. Nah, ini ya. Jaraknya di sini, ini berarti R5. Maka perhatikan R2, R1, dan R3 semuanya sama, yaitu bernilai setengah dari 10, berarti 5 ya, 5 cm ya. Nah, maka kita hitung sekarang bersama-sama. Untuk R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R5, ini sama dengan setengah dari 10 cm. Sama dengan 5 cm. Kita berubah ke meter, maka dia 0,05 meter.
Untuk R4 bagaimana? R4 itu tadi udah dihitung ya. Itu 5 akar 2 cm ya. 5 akar 2 cm dirubah itu menjadi 0,05 akar 2 cm. Nah, karena rumus dari momen gaya itu adalah tau sama dengan momen gaya dikalikan dengan jaraknya dari titik yang hendak kita hitung. Maka di sini kita mempunyai ada berapa momen ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 momen. Nah, momen itu yang akan kita hitung satu persatu. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita hitung adikku semuanya. Kakak pindah ke bawah ya, yang lebih luas di sini ya. Maka kita hitung ya. Untuk tau 1 sama dengan F1 dikali R1. Maka F1-nya berapa? F1-nya di sini 4 ya. Maka kita hitung 4, masih satuannya 10 cm ya. Setengahnya 5 cm. Kita rubah ke meter, jadi sama dengan 0,05 meter. Jadi 4 dikali 0,05 meter. Sama dengan itu 0,2. Kemudian yang tau 2, yang kedua ini ya. Yang kedua ini ya. Nah, tau 2 itu sama dengan rumusnya berarti F2 dikalikan dengan R2. F2-nya 10 Newton, R2-nya sama 0,05. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,5 Newton meter ya, ini. Kemudian yang tau 3. Nah, tau 3 ini dia ke arah luar ya, maka nilainya bernilai negatif. Maka F3 dikalikan R3. R3-nya mana? R3-nya ini ya. Sama 5 cm atau dirubah ke meter jadi 0,05. Maka min 9 dikali dengan 0,05. Berapa hasilnya? Sama dengan min 0,45 Newton meter ya. Newton meter. Kemudian selanjutnya yang tau 4. Tau 4. Yang tau 4 ini ya. Seperti tadi sama dengan F4 dikali R4. Nah, R4 ini sudah kita hitung tadi. Nilainya adalah 0,05 akar 2 cm ya. Sudah dirubah. Dirubah ke meter ini maksud kakak. Jadi 5 akar 2 cm sudah dirubah ke meter ini. Ini meter maksudnya. Maka nilai dari R4 itu 0,05 akar 2. Nah, kita hitung ya. Gayanya tadi di sini F4 adalah 5 akar 2 ya. Jadi F4 dikalikan dengan R4. Berapa? Ya, F4-nya 5 akar 2 dikalikan dengan ini R4. 0,05 dikalikan akar 2. Hasilnya ini akar 2 kali akar 2 jadi 2 ya. 5 kali 5 itu 25. Berarti 25 dikalikan dengan 4 ya. Jadi sama dengan hasilnya ini 0,5 ya. 0,5 Newton meter. Kemudian yang terakhir tau 5. Tau 5 sama dengan F5. Tadi yang tau 4, F4 kali R4 sama dengan 5 akar 2. R4-nya sama dengan 0,05 akar 2. Kita kalikan jadi 5 akar 2 kali 0,05 akar 2 sama dengan 0,5 Newton meter. Yang F5 ya. F5 ini F5. F5 yang 10 Newton dikalikan dengan R-nya. R-nya ini R5 ya. F5 dan R5. Jadi dia 10 cm dibagi 2 5 cm. 5 cm dirubah ke meter jadi 0,05 meter. Maka F5 dikali R5 sama dengan berarti R5-nya sama semua ya, sama dengan itu 5 cm. 5 cm dikalikan dengan R5. 10 Newton masuk kakak. 10 Newton F-nya dikalikan dengan 0,05. Ya. Hasilnya adalah 0,5 Newton meter.
Kita jumlahkan ke bawah ya. Kita jumlahkan ke bawah. 0,2 ditambah dengan 0,5 itu sama dengan 0,7 ya. Ini 0,7 ya. Kakak kasih spidol merah nih. Ini 0,7. 0,7 ya. 0,7 ditambah 1. Ya, ini 1. 1,0. Nah, ini berarti kurang 0,45. Jadi kesimpulannya 1,70 dikurang dengan ini ya, 0,45 dikurang. Maka hasilnya ini 5, 6 kurang 4 itu 2, satunya tetap. Jadi jawabannya 1,25 Newton meter. Jawabannya 1,25 meter, maka jawabannya ini adalah yang E. Jadi dalam menjawab soal ini kita harus teliti ya, pelan-pelan dan sabar. Jangan lupa rumusnya adalah rumus ini ya, tau sama dengan F kali R, momen gaya sama dengan gaya dikalikan dengan jaraknya. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu tentang silinder pejal ya. Di sini ada tentang kita menghitung energi kinetik total silinder ketika energi kinetik ini nanti mengandung dua energi, yaitu energi kinetik translasi atau yang di garis lurus sama energi kinetik rotasi. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya mari sama-sama kita hitung ya. Di sini ada I, sebuah silinder pejal. I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. M-nya adalah massa, R-nya adalah jari-jari ya. Nah, ini adalah setengahnya adalah koefisien dari silinder pejal K ya. Bermassa 8 kg, menggelinding tanpa slip pada suatu bidang dengan kecepatan 15 meter per sekon. Maka energi kinetik totalnya berapa? Nah, jadi energi kinetik total ini rumusnya EKT sama dengan rumusnya total ya. Total sama dengan energi kinetik translasi ya, ditambah dengan energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik translasi apa rumusnya? Seperti biasa ya, setengah mama papa kuadrat atau setengah massa dikalikan velocity atau kecepatan kuadrat ditambah dengan setengah. Nah, rumus dari rotasi adalah I atau momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudut kuadrat, setengah IW kuadrat. Nah, bagaimana rumus W? W itu adalah sama dengan kecepatan linier dibagikan dengan jari-jarinya. Maka kalau di sini jadi W kuadrat, maka hasilnya adalah V kuadrat dibagi L kuadrat. Seperti itu. Maka kita hitung ya. Di sini setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah kurung buka, I-nya kita ganti ini. Setengah MR kuadrat. Kemudian dikali ini. W kuadrat kita ganti menjadi ini ya. W kuadrat kita ganti menjadi ini nih. V kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Maka kita hitung sini V kuadrat dibagi dengan R kuadrat. R-nya sama kita coret ya. Nah, betul dicoret ya. Kemudian setengah MV kuadrat ditambah setengah kali setengah. Ya, betul. 1/4 ya. 1/4. Kemudian MV kuadrat. Nah, MV kuadratnya sama ya. Distribusi kita keluarkan di dalam kurung. Yang ini kita jumlahkan setengah ditambah dengan 1/4. Seperti itu. Nah, kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi kalau setengah, bawah kali atas kali 2, bawah kali 2 sama dengan 2/4. Maka sama dengan MV kuadrat 2/4 ditambah 1/4. Sama dengan MV kuadrat dikali dengan 3/4. Kemudian kita masukkan angkanya ya. Jadi tulis lagi di bawahnya energi kinetik total sama dengan angkanya di depan 3/4 MV kuadrat. M-nya berapa? 8 kilo. Kita masukkan 8 kilo.
V-nya 15 ya. Jadi sini 15 kuadrat. Maka hasilnya adalah, ini kita coret, 8 bagi 4 sama dengan 2, 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, 15 kuadrat sama dengan 225. Maka hasilnya adalah 1350 Joule. Jadi EK totalnya sama dengan 1350 Joule. Kita lihat jawabannya, itu nomor yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal tentang kesetimbangan ya. Di sini ada gambar, kita lihat nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini, sebuah batang bermasa 1,5 kg ini ya. Yang salah satu ujungnya dipasang engsel tegak lurus ya. Di dinding ya, ini tegak lurus di dinding. Dan sebuah lampion digantungkan pada jarak tertentu dari engsel ini. Dianggap ini apa, mungkin benda atau lampion ya. Kemudian pertanyaannya, besar gaya tegangan tali agar batang berada dalam keseimbangan adalah berapa? Ya, kita hitung ya. Sebelumnya gambarnya kita rubah dulu ya. Kita jelaskan dulu. Di sini ada seperti garis segitiga Pitagoras ya. 0,6 meter dengan 0,8. Berarti ini 1 meter ya. 1 meter. Kemudian tegangan talinya yang dihitung di sini adalah ke atas ya. Nah, ke atas ini tegangan talinya sama dengan T sin. Nah, T sin theta. Nah, di sini ada sudut ya. Sudut theta. Nah, kemudian setelah itu nanti T sin theta ini kita kalikan dengan jaraknya seperti tadi ya. Momen gaya selalu dengan gaya tegangan tali atau dengan dikalikan dengan jaraknya. Seperti itu. Maka T sin theta dikalikan dengan jaraknya yaitu 0,8 meter ya. Sama dengan, nah yang pertama itu adalah kita kalikan dulu, di sini ada bendanya ya. Bendanya ini berarti bermasa 2 kg. Kita rubah ya, karena rumus dari momen gaya atau gaya berat. Maka di sini kita tulis W benda. W benda ya, dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya berapa? Dari titik ini ya. Dari titik ini ke sini untuk jarak bendanya. Nah, ini kalau dari ujung ke ujung sini 0,8 dikurang 0,2 meter sama dengan 0,6 meter. Maka gaya berat benda ini yang 2 kg nanti kita kalikan gravitasi dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya itu 0,6. Kita kalikan di sini sebesar 0,6. 0,6 ya. Ditambah dengan W batang. Nah, W batang atau gaya berat batang atau berat batang ya. Berat batang, sini kita tulis batang. Batang yang panjang ini ya. Batang dikalikan dengan jaraknya. Nah, batang itu dia harus, nah, gaya beratnya, jaraknya harus tepat di tengah-tengah. Nah, 0,8 dibagi dengan 2 itu sama dengan, betul, 0,4. 0,4 meter ya. Kemudian mari kita hitung T sin theta ya. Ini ada tetanya ya. Ini 0,8 adalah jaraknya. Jadi ini adalah jaraknya R ya. Ini R-nya ya. Ini R ya. Ini R, ini R ya. Ya, 0,8. Nah, T sin theta berapa? Nah, sin itu sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi miring. Berarti 0,6 dibagi dengan 1 ya. Berarti ini sama dengan T dikali 0,6 dikali 0,8. Nah, W benda kan 2 kilo ya. Tapi kita kalikan dulu dengan gravitasi. Jadi 2 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 0,6 ditambah W batang. W batang itu kan tadi di sini 1,5 kilo ya. Kita kalikan lagi dengan gravitasi. Maka kurung buka 1,5 dikali 10 kurung tutup dikalikan dengan jaraknya setengahnya. Di sini tengahnya.
Jadi kurang lebih tengah-tengahnya di sini lah. Nah, 0,4 sini. Tengah-tengah dari 0,8. Jadi kali 0,4 ya. Oke, kita hitung sekarang 0,6 kali 0,8 sama dengan 0,48. Kemudian ini 2 kali 10 sama dengan 20 kali 0,6 ditambah 15 dikali 0,4. Maka T 0,48 sama dengan, ini coret ya, 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah 15 kali 0,4. Kalau 15 kali 4 60. 60 dihilangin 01 jadi 6 ya. 6. Maka T kita hitung karena yang ditandakan besar tegangan talinya ya, agar benar dalam keadaan setimbang. Maka 12 tambah 6 ini sama dengan 18. 18 dibagi dengan 0,48. Seperti itu. Nah, kakak ingin menjelaskan cara cepat ya. Cara cepatnya seperti ini. Ini kan 0,48 ya. 0,48 ini kita buletin menjadi 5. Ini cara cepat aja. Cara yang biasa juga adik-adik bisa kerjakan, tapi karena soal fisika itu ada 40 soal, waktu yang dibutuhkan 1,5 jam, berarti sekitar 2 menitan ya soalnya itu, satu soal 2 menit ya. Maka kita misalkan ya, kita misalkan 18 dibagi 5 aja. Ini kan hasilnya 3,6. Cari dalam pilihan angka yang mendekati 3,6, itu 3,75. Nah, cara cepat ini adik-adik berlaku hanya ketika pilihannya angkanya berbeda. Kalau angkanya sama atau hanya beda 0, adik-adik harus hitung secara manual biasa. Ini kena 3,6 ya. Berarti jawabannya ini nggak jauh, pasti 3,75. Seperti itu. Ini berarti mendekati 3,75. Kalau adik-adik nggak percaya, tinggal hitung biasa pun nanti hasilnya sama ya. Ini hasilnya 3,75. Oke, jadi hasilnya 3,75 masuk kakak, jadi ini hasilnya 37,5 ya. 37,5. Sama dengan jawabannya ya, sini 37,5. Oke adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk perkembangan channel ini, Kak Arya, tolong di subscribe, like, komen, share link, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.